Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Seza YouTube channel. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe my channel. Kali ini gue akan membahas nih mengenai pemburu hantu. Ternyata mengingatkan ya kepada semua masyarakat pastinya ya, kalau Papan Oja itu bisa panggil hantu beneran loh geng. Dan juga fakta-fakta nih mengenai Papan Oja ini. Menjelang Halloween nih geng, banyak banget pastinya dijual pernak-pernik yang horor-horor ya, termasuk juga Papan Oja. Nah, pemburu hantu asal Inggris nih geng mengingatkan kepada masyarakat di seluruh dunia bahwa papan itu bisa memanggil hantu beneran loh. Jadi buat kamu jangan main-main ya dengan hal-hal yang berbau mistis pastinya. Halloween sendiri yang jatuh setiap tanggal 31 Oktober ya geng, sudah di depan mata nih. Banyak banget pastinya yang memanfaatkan momen-momen tersebut untuk mendekorasi rumahnya menjadi horor mungkin ya, dengan pernik-pernik yang berbau horor juga pastinya. Dan salah satunya adalah Oja board alias Papan Oja, yang konon ya geng bisa digunakan untuk memanggil arwah dan juga berkomunikasi dengannya melalui papan tersebut. Nah, Paul Mastes ya geng, seorang pemburu hantu asal Inggris, mengingatkan juga ya kepada seluruh masyarakat di seluruh dunia pastinya ya, kalau Oja board ini bukan hanya sekedar hiasan Halloween aja loh, melainkan ya geng sebuah alat yang bisa memanggil hantu beneran, bahkan bisa memanggil iblis juga yang berbahaya. Jadi kalau kamu masih kecil atau di bawah umur, mendingan hati-hati dengan Papan Oja tersebut. Bukan papan monopoli atau bukan ular tangga ya, tapi itu benar-benar yang berbau mistis. Paul juga menerangkan, dikutip dari Mirror Selasa 27 Oktober 2020 nih, Papan Oja jelas bukan mainan dan seharusnya ya nggak boleh dibeli oleh anak-anak di toko saat Halloween nih katanya, karena orang dewasa yang tidak terlatih menggunakannya aja nggak boleh katanya Paul. Baiknya mendingan nggak usah dibeli sih, jadi nggak usah orang terlatih atau gimana pun ya, baiknya nggak usah dibeli supaya hidup kamu juga aman, tentram gitu kan, nggak ketakutan juga nantinya. Paul juga mengingatkan nih kalau Papan Oja ini bisa mendatangkan iblis geng yang jahat, dan juga hati-hati aja jika papan tersebut nih menuliskan kata Zeus. Juga menambahkan nih geng, gak peduli itu terbuat dari plastik ataupun kayu, jika papan itu nih geng mulai mengeja kata Zeus, itu tandanya ada iblis jahat yang akan keluar, dan kamu jangan sampai menyebut namanya atau meneruskan berkomunikasi dengannya nih. Jadi hati-hati banget, mendingan jangan tunggu kata Zeus, mendingan gak usah dimainkan aja itu papannya ya geng ya. Paul juga menceritakan kalau ia sangat merasa sedih nih dan juga khawatir karena Papan Oja ini dikabarkan dijual secara bebas geng di Inggris, dan harganya pun sangat murah lagi, hanya 1 pound sterling aja atau sekitar 19 ribuan rupiah. Jadi murah banget, udah dianggap kayak monopoli atau ular tangga kali ya, padahal kalau dimainkan benar-benar serius efeknya nih geng, dan juga berbahaya. Juga menambahkan ya geng, sangat berbahaya jika iblis menempel pada seseorang dan mengikuti ia kemanapun mereka pergi. Iblis itu nih geng bisa menyerang orang dan bisa juga membuat orang itu cedera serius. Jadi jangan pernah main-main dengan hal-hal seperti itu. Ia juga menceritakan nih kalau di kalangan komunitas paranormal aja, Papan Oja bisa menghancurkan kehidupan seseorang nih geng. Bahkan bisa memicu nih seseorang untuk bunuh diri, dan kalangan paranormal pun nih geng sangat menghindari untuk menggunakan bermain Papan Oja ini. Juga menambahkan ya geng, kami bahkan gak mau sama sekali menyentuh Papan Oja ini karena sangat berbahaya, dan kami hanya punya medium yang bisa kami kuasai. Kami biasanya memakai gelas untuk berkomunikasi dengan arwah, dan sangat berbahaya jika kamu nih coba-coba dan gak tahu juga bagaimana cara menggunakan Papan Oja ini, kata Paul. Nah, itu tadi dia sedikit bahasan dari pemburu hantu yang mengingatkan bahayanya Papan Oja ini geng. Dan gue akan lanjut lagi nih untuk membahas apa sih sebenarnya Papan Oja ini, berikut dengan fakta dan juga sejarah-sejarah dari Papan Oja ini ya geng.
Jadi diketahui ya, bentuk pertama papan komunikasi dunia lain ini datang dari abad ke-12 di Tiongkok, geng. Namun ada juga nih yang mengatakan praktik pertamanya berawal di Yunani, Roma, dan Eropa kuno. Dalam sejarah modern, paten pertama dianugerahkan di bulan Februari 1981 kepada dua pebisnis nih, geng, yakni Elijah Bond dan juga Charles Kennard. Diceritakan juga kalau Kennard lah yang menamakan Oja ini. Ia mengaku ya bahwa papan tersebutlah yang membimbingnya menemukan nama tersebut, geng. Jadi serem banget ya. William Fuld nih, geng, rekan dari mereka yang menyampaikan bahwa Oja datang dari bahasa Prancis yaitu Ui yang berarti ya, dan bahasa Jerman Ja yang juga berarti ya, geng. Cara baca yang benar adalah Ouija. Nah, paten ini nih, geng, terjual kepada Parker Bros di tahun 1967, kemudian Hasbro mendapatkan patennya di 1991. Dan papan ini ternyata terus menimbulkan kontroversi nih, geng, sampai akhirnya nih di tahun 2010 muncul dalam versi warna pink khusus untuk anak perempuan berusia 8 tahun ke atas. Diketahui juga ya, selain papan sihir dan juga papan pesan iblis, geng, banyak juga yang menyebutkan sebagai papan pesan Mesir dan papan kata-kata. Selama pertengahan hingga akhir abad ke-19 nih, ketertarikan pada dunia spiritual meningkat tajam. Papan ini sendiri nih, geng, dianggap mampu mendekatkan para pemainnya satu sama lain karena membutuhkan ruang sempit bagi mereka nih untuk saling bersentuhan jari atau berpegangan tangan. Wah, nggak memenuhi konsep social distancing banget pastinya, geng, dan juga physical distancing nih kalau kamu bermain papan ini. Bahaya juga untuk kesehatan ternyata nih, geng, permainan ini ya. Jadi mendingan nggak usah dimainkan, mendingan main monopoli atau ular tangga. Versi virtual juga ada. Nah, permainan papan ini sendiri nih, geng, diketahui nggak bisa atau nggak boleh digunakan dalam partisipan jumlah besar nih. Misal ada 50 orang, itu nggak boleh 100 orang. Nah, itu juga nggak boleh ya, geng. Nah, pada masa itu ini, geng, diketahui papan ini banyak digunakan juga untuk berkomunikasi dengan kerabat yang telah meninggal dunia di sebuah konflik. Paling banyak adalah saat Perang Dunia Pertama. Diceritakan memang sudah menjadi tujuan awalnya nih, geng, kalau papan ini digunakan untuk berkomunikasi dengan makhluk alam lain ya. Tapi kebanyakan nih yang diketahui berkomunikasi adalah makhluk dengan energi yang buruk atau sebut saja iblis ya, geng. Nah, sejak masa lampau nih hingga sekarang banyak kejadian mistis yang mengerikan yang dilaporkan dan juga dialami oleh para pemain papan Ouija ini. Mulai dari temperatur ruangan yang jauh jadi berubah nih, geng, pemain yang kerasukan, boneka yang bergerak sendiri, bahkan menjadi rusak, geng, hingga muncul nih pesan-pesan mengerikan di papan tersebut. Nah, sebut aja kejadian di Oklahoma nih, geng, beberapa waktu lalu ya, melaporkan juga kalau papan tersebut nih, geng, melayang ke sana kemari dalam ruangan seakan dikontrol penuh amarah, geng. Jadi energinya begitu negatif. Pada tahun 1886 nih, geng, Presiden Grover Cleveland dan Francis Folsom menikah nih di Gedung Putih. Nah, pernikahan pada zaman itu nih, geng, selalu dibanjiri dengan hadiah-hadiah dari tamu undangan. Nah, W.S. Reed Toy and Manufacturing dari Leominster, Massachusetts ya, menghadiahkan Bapak Presiden nih, geng, sebuah papan sihir bentuk awal dari papan Ouija ini kabarnya. Namun beliau nggak ingin nih, geng, memainkannya baik untuk membaca masa lalu atau masa depan. Mungkin beliau juga udah tahu nih, geng, kalau resikonya sangat besar memainkan papan Ouija ini. Tadi dia sedikit bahasan nih mengenai papan Ouija, fakta dan sejarahnya, serta pemburu hantu yang mengingatkan kalau papan Ouija ini sangat berbahaya untuk dimainkan saat Halloween. Mendingan mainkan hal-hal yang lucu-lucu aja ya kalau lagi Halloween ya, geng. Nantikan terus, geng, video-video berikutnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Kalau kamu mau komen tentang konten ini, ditunggu buat komennya. Atau mungkin mau request tentang konten berikutnya, ditunggu juga komennya. Dan kalau ada salah dalam pengucapan kalimat atau cerita, mohon dikoreksi aja di kolom komen. Sampai jumpa lagi.
Assalamualaikum.